Bab 931. Bubuk. Api di mata Zeke menyala terang saat dia mengepalkan tinjunya dan menyerbu ke arah dua penjaga keamanan. Ketika Lesi melihatnya, matanya bersinar dengan harapan. Zeke, kamu di sini. Tolong selamatkan aku. Zeke mengangguk. Jangan khawatir, Lesi. Semuanya akan baik-baik saja denganku di sini. Kedua pria berotot itu berdiri di depan pintu, menolak membiarkan Zeke masuk. Enyahlah. Bos kita sedang rapat sekarang. Orang luar tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan. Berdebar, berdebar. Tanpa berkata apa-apa, Zeke meninju bagian bawah rahang kedua penjaga itu. Retakan. Rahang kedua penjaga itu retak, dan tubuh mereka terbang ke atas menuju langit-langit. Kepala mereka menabrak langit-langit, memaksa mereka untuk tetap terjebak di posisi itu. Tubuh mereka bergoyang dari sisi ke sisi, membuat mereka terlihat seperti boneka. Zeke mengambil kotak P3K dari samping dan mulai merawat luka Lesi. Air matanya mengalir karena rasa sakit. Zeke, maafkan aku. Jika aku tahu Rahasia Pictures adalah salah satu bisnis keluarga Williams, aku tidak akan setuju untuk berkolaborasi dengan mereka. Zeke mengulurkan jari-jarinya ke rambut Lesi saat dia bergumam, Lesi, apakah kamu menyukai perusahaan ini? Aku akan memberikannya padamu. Puff. Alec tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, kamu hanya putra terlantar dari keluarga Williams. Apakah kamu pikir kamu adalah kepala keluarga? Apakah kamu pikir kamu bisa memberikan salah satu bisnis keluarga Williams begitu saja? Zeke mengarahkan pandangannya yang dingin dan tajam ke arah Alec. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan skor kita. Alec menjawab dengan tenang, selesaikan skor kita. Tentu. Mari kita lakukan. Dia menghancurkan lonceng-lonceng bersejarah saya dari perang. Itu bernilai 5 miliar. Saya hanya ingin meminta 1 miliar pada awalnya, tetapi karena Anda telah menyakiti saya. Laki-laki, itu akan menjadi 5 miliar, tidak kurang dari itu. Zeke bergumam, lonceng-lonceng dari perang. Itu milik negara. Tidakkah kamu tahu bahwa mengumpulkannya untuk penggunaan pribadi adalah ilegal? Untungnya, saya punya teman yang bekerja di Museum Nasional. Izinkan saya bertanya kepadanya berapa lama hukuman untuk ini. Apakah 10 tahun, atau 20? Saat itu, Zeke mengeluarkan ponselnya. Dalam sekejap, Alec panik. Pria sialan ini tidak bermain sesuai aturan. Tidak ingin dipenjara, Alec dengan cepat melambaikan tangannya dengan acuh. Lupakan saja. Karena kamu adalah putra terlantar dari keluarga Williams, aku akan menyebutnya seimbang dan melepaskanmu kali ini. Sekarang, enyahlah. Zeke mendengus. Sebut saja. Anda mau. Dia kemudian mengenakan sepasang sarung tangan putih saat dia berjalan ke arah Alec. Merasa takut, Alec dengan cepat mundur beberapa langkah. Apa yang kamu lakukan? Zeke menjawab, katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Alec bergumam, tidak ada yang melakukannya. Tiba-tiba, Zeke mengangkat kakinya lebih tinggi dari kepala pria lain dan mengayunkannya ke bawah dengan berat. Berdebar. Itu mendarat tepat di kepala Alec. Dengan bunyi gedebuk, Alec jatuh ke depan kepecahan lonceng-lonceng. Fragmen lonceng-lonceng menusuk wajahnya dan membuatnya menjadi berantakan. Jeritan kesakitan bergema di kantor. Zeke mengulangi, bicaralah. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Alec memberinya jawaban yang sama. Tidak ada seorang. Zeke menghentakkan kakinya ke punggung Alec. Jeritan lain yang lebih menyakitkan datang dari pria di tanah. Potongan lonceng-lonceng telah menembus perutnya, dan darah mulai menyembur keluar darinya. Sekarang, Alec mogok. Orang ini iblis. Dia terlalu cepat untuk bertindak. Dia buru-buru mengaku, ini Zah. Zah Williams membuatku melakukan ini. Dia ingin tidur dengan Lesi, jadi aku harus memerasnya dengan lonceng-lonceng. Bajingan. Zeke mengepalkan tinjunya erat-erat. Secara teknis, Lesi adalah saudara ipar Zah. Bagaimana dia bisa ingin meniduri adik iparnya? Dia binatang. Bab 932. Bahkan wajah Lesi memerah karena marah. Zeke kemudian memerintahkan, katakan pada Zah untuknya dan katakan padanya rencananya telah berhasil, kalau-kalau dia tidak punya nyali untuk datang. Alec tidak berani melanggar perintahnya. Sekarang,
Prioritasnya adalah menyelesaikan masalah ini dengan cepat sehingga dia bisa pergi ke rumah sakit. Rasa sakit itu membunuhnya. Dengan tangan gemetar, dia memanggil Zah. Tuan, semuanya telah berjalan sesuai rencana. Yang kami butuhkan sekarang adalah penampilan Anda. Zah sangat senang mendengar kata-katanya. Baiklah. Awasi gadis itu, Lacey. Jangan beri dia kesempatan untuk kabur. Aku akan segera ke sana. Sambil menunggu Zah, Zeke mengirim pesan Wall Street, take down Rahasia Pictures. Keserakahan serigala merespons dengan cepat setelahnya. Dimengerti. Tak lama kemudian, Zah tiba di Rahasia Pictures. Dia bergegas ke kantor dengan tatapan nafsu yang nyaris tidak bisa disembunyikan. Di mana Lacey? Bawakan aku. Persetan. Zeke, kenapa kamu di sini? Zeke mencibir, aku sudah menunggumu. Jantung Zah berdetak kencang ketika dia akhirnya menyadari bahwa segalanya telah berubah menjadi selatan. Tanpa kalah, dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, Zeke tidak akan pernah membiarkannya pergi. Dia tiba-tiba mengambil cangkir dari meja dan melemparkannya ke Zah. Cangkir itu mendarat tepat di lutut Zah dan pecah. Pada saat yang sama, dia jatuh berlutut. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Zah memekik, Zeke, kali ini kamu berlebihan. Kamu membuat masalah di pernikahanku kemarin, dan kamu di sini memukulku hari ini. Aku akan membuatmu membayar harganya. Zeke mengejek, jadi, Anda tahu Anda baru saja menikah kemarin. Namun Anda di sini mencari wanita lain di hari kedua kehidupan pernikahan Anda. Katakan, menurut Anda, apa yang akan dilakukan keluarga Louis ketika mereka menemukan keluar tentang ini? Zah menggerutu, brengsek. Jika kamu berani berbicara sepatah kata pun tentang ini, aku akan memastikan kepalamu tidak akan pernah bersatu kembali dengan tubuhmu. Zeke bersenandung acuh tak acuh. Tentu. Saya baik-baik saja merahasiakannya. Tapi Anda harus menyerahkan kepemilikan perusahaan itu kepada saya. Zah berkata, teruslah bermimpi. Kamu hanya anak terlantar dari keluarga Williams. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk mewarisi bisnis keluarga? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda salah memahami kata-kata saya. Saya tidak pernah berpikir untuk mewarisi bisnis keluarga, dan saya tidak akan pernah melakukannya. Maksud saya menginginkan perusahaan itu. Zah tertawa senang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan perusahaan tanpa izinku? Sungguh lelucon. Zeke mengangkat bahu. Baiklah, mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan perusahaan tanpa izinmu, kalau begitu. Sementara itu, keserakahan serigala sedang bergerak. Dia telah memimpin pasukan tentara ke rumah Konrad. Konrad langsung mengenali keserakahan serigala dalam sekali pandang. Bukankah ini murid Marsekal Agung, Jenderal Cosmopolis? Bahkan putra Konrad, yang seorang jenderal, harus berperilaku patuh di depan pria ini. Jantungnya mulai berdebar, Konrad tidak yakin apakah pria itu ada di sini sebagai musuh atau sebagai teman. Dia melangkah maju untuk menyambut dengan kepala tertunduk. Jenderal Cosmopolis, Anda telah memberkati kami dengan kehadiran Anda. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda dengan cara yang lebih baik. Keserakahan serigala melambai, mengabaikan kata-katanya. Jangan berbasa-basi. Aku di sini hanya untuk satu hal. Konrad buru-buru menjawab, tolong, beritahu saya. Wall Street melanjutkan, saya mendengar Anda meminta 10% dari bagian keluarga Williams sebagai hadiah untuk penampilan Marsekal Agung. Marsekal Agung memang menghadiri pernikahan kemarin, tetapi dia tidak menerima hadiah seperti itu. Saya ingin tahu apakah Anda telah mengambil hadiah tersebut. Hadiah untuk dirimu sendiri. Pikiran Konrad menjadi kosong. Dia mengira Marsekal besar tidak akan peduli dengan jumlah yang begitu kecil, jadi dia berencana untuk menyimpan saham itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengira Marsekal besar akan memperhatikan tindakannya. Jika Marsekal Agung marah dengan ini, 10 kepala saja tidak akan cukup untuk dipenggal oleh Marsekal besar. Bab 933. Konrad dengan cepat menjelaskan, Jenderal Cosmopolis, ini adalah kesalahpahaman. Saya sudah lama menyiapkan perjanjian transfer. Saya berharap untuk menyerahkan ini kepadanya secara pribadi. Tapi karena Anda di sini, izinkan saya menyerahkan dokumen kepada Anda sebagai gantinya. Keserakahan serigala menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. The Great Marshal tidak tertarik dengan saham keluarga Williams. Namun, dia tertarik pada Rahasia Pictures. Perusahaan ini akan berguna untuk mempromosikan militer.
Karena rahasia Pictures setara dengan 10% dari keluarga Williams. Berbagi, mengapa Anda tidak memberikan rahasia Pictures kepada Marsekal Agung sebagai hadiah sebagai gantinya? Conrad mengangguk dengan penuh semangat. Tidak masalah. Ayo pergi ke Rahasia Pictures untuk menandatangani perjanjian transfer sekarang. Conrad tidak memiliki kemewahan untuk memilih dalam situasi seperti itu. Bahkan jika Marsekal Agung menginginkan Rahasia Pictures dan sahamnya, dia harus menyerahkannya tanpa sepatah kata pun keluhan. Ketika mereka sedang dalam perjalanan ke kantor, Conrad menelepon Lucille dan memberitahunya tentang kejadian itu. Setelah mendengar kata-katanya, Lucille sangat gembira. Sisa bisnis keluarga Williams kurang lebih terkait dengan Rahasia Pictures. Karena itu, jika Rahasia Pictures benar-benar diberikan kepada Marsekal Agung, keluarga Williams akan menjadi salah satu mitra bisnisnya. Dengan itu, keluarga Williams akan naik peringkat di Ateville. Yang dia pikirkan sekarang bukanlah keengganan untuk memberikannya, tetapi ketakutan bahwa Marsekal Agung tidak akan menerimanya. Setelah mengakhiri panggilan, dia melesat ke Rahasia Pictures. Ketika dia tiba, dia tercengang oleh kekacauan yang dia lihat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Lucille dengan tidak sabar bertanya pada Zah. Zah segera merengek, "Nenek, kamu harus membelaku. Aku tidak akan begitu marah jika semua yang Zeke lakukan adalah mengacaukan pernikahanku kemarin. Dia sekarang memukuli anak buahku dan aku karena aku tidak ingin berkolaborasi dengannya. Ini terlalu berlebihan. Dia bertindak terlalu jauh." Apa? Lucille meledak dalam kemarahan. "Zeke, kamu tidak masuk akal. Aku menutup mata atas apa yang telah kamu lakukan kemarin karena itu adalah pernikahan sah. Bukan saja kamu tidak merasa menyesal, tetapi kamu semakin buruk. Kamu pasti memiliki keinginan kematian." Zeke menghela nafas. "Kau menyematkan ini padaku bahkan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Kau seperti dua kacang polong." Lucille mendengus saat amarah menguasainya, "Beraninya kau mencaci maki nenekmu. Mengapa orang biadab sepertimu lahir di keluarga Williams? Lupakan saja. Aku tidak ingin membuang waktuku untukmu lagi. Aku punya hal yang lebih penting untuk menghadiri." Zah menolak untuk berhenti begitu saja. "Nenek, apakah kamu membiarkan dia lolos begitu saja?" Lucille menjawab, "Ingat, jangan hanya fokus pada perasaan Anda. Pikirkan gambaran besarnya. Biarkan saya memberitahu Anda ini. Segera, Marsekal Agung akan datang untuk membeli Rahasia Pictures kami. Ini adalah kesempatan langka bagi keluarga Williams. Kita tidak mungkin membiarkannya lewat begitu saja karena orang ini. Cepat, siapkan perjanjian transfernya." Mata Zah berbinar. "Apa? The Great Marshal akan membeli Rahasia Pictures? Bisnis keluarga kami saling terkait dengan Rahasia Pictures. Jika Rahasia Pictures benar-benar menjadi bisnis di bawah nama Great Marshal, kami akan menjadi mitra bisnisnya. Sejak saat itu, Ateville tidak rahasia, dan bahkan dunia, akan mengagumi keluarga Williams." Senyum lebar terpampang di wajah Lucille saat dia berkata, "Ya, itu juga yang aku pikirkan." Di samping mereka, Leslie dengan cemas bergumam, "Zeke, ayo pergi. Akan sangat buruk jika mereka berbicara buruk tentang kita kepada Marsekal Agung." Setelah mendengar dia mengatakan itu, Zah tertawa. "Terima kasih atas pengingatnya. Saya pribadi akan memberitahu Marsekal Agung bahwa Zeke Williams baru saja mencoba mencuri Rahasia Pictures darinya." "Nenek, saya yakin Anda belum tahu tentang ini. Zeke sebenarnya mengatakan dia akan melakukannya. Mendapatkan Rahasia Pictures barusan." Bab 934. Lucille mencibir, "Kamu ingin mendapatkan Rahasia Pictures? Tentu. Mengapa kamu tidak mencabutnya dari tangan Great Marshal?" Leslie semakin tegang. Jika Zah benar-benar berbohong di depan Marsekal Agung, segalanya tidak akan berakhir baik untuk Zeke dan dia. Namun, Zeke menepuk bahu Leslie dan meyakinkannya, "Jangan khawatir, Leslie. Mungkin Great Marshal akan menyerahkan Rahasia Pictures kepada kita sebagai gantinya." Haha. Tawa Lucille dan Zah semakin keras. Marsekal Agung telah mengatakan bahwa dia tertarik dengan perusahaan ini. Mengapa dia memberikannya kepada dua rakyat jelata ini? Ini adalah lelucon terbaik yang pernah saya dengar sepanjang hari. Saat mereka sedang tertawa, sekelompok orang bergegas masuk. Pria yang memimpin kelompok itu adalah Walsgrid. Di sampingnya ada Conrad, kepala keluarga Lewis. Dia menundukkan kepalanya dengan patuh. Leslie melirik Walsgrid dan mengerutkan alisnya. Kenapa dia terlihat familiar? Zeke segera menjadi gugup.
Beberapa waktu lalu, ketika mereka berurusan dengan 4 keluarga besar Ateville, keserakahan serigala selalu berada di sisinya. Lacey melihatnya. Kemudian, Lacey memukul kepalanya dan berseru, "Aku ingat sekarang. Aku selalu melihatnya di televisi. Dia adalah murid Marsekal Agung, Jenderal Cosmopolis. Dia seharusnya berada di sini atas perintah Marsekal Agung untuk mengambil alih perusahaan." Zeke menghela nafas lega. Baik Lucille dan Zah buru-buru melangkah maju untuk menyambut pria itu. "Jenderal Cosmopolis, Anda telah memberkati kami dengan kehadiran Anda. Silakan masuk dan minum." Wall Street berkata, "Saya orang yang sibuk. Saya tidak punya waktu untuk minum-minum. Setelah kita selesai menandatangani kontrak, saya akan pergi." Lucille mengangguk. "Tentu saja. Aku mengerti. Zah, cepat selesaikan kontraknya." "Mengerti." Zah bergegas ke kantor untuk menyusun perjanjian transfer sebelum kembali untuk menyerahkannya kepada Wall Street. Tanpa melirik kontraknya, Wall Street menandatangani namanya. Kemudian, Zah menatap Zeke dengan dingin. Dia akan berbicara buruk tentang saudaranya ketika Zeke menyela, "Bolehkah saya bertanya mengapa Marsekal Agung mengakuisisi perusahaan ini?" Keserakahan serigala berbalik untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu. Berpura-pura tidak tahu, dia bertanya, "Siapa kamu?" Zeke menjawab, "Pembayar pajak rata-rata." Wall Street kemudian menjelaskan, "Oh, begitu. The Great Marshal ingin perusahaan merekam video promosi untuk militer." Zeke mengangguk. "Kurasa itu bukan ide yang bagus." Kata-katanya mengejutkan semua orang di ruangan itu. Mereka semua menjadi liar karena terkejut. Beraninya Zeke mempertanyakan keputusan Marsekal Agung. Dia bahkan mengatakan bahwa rencana Marsekal Agung adalah ide yang buruk. Dia sama sekali tidak menghormati Marsekal Agung. Dia hanya mencari kematian. Untuk menenangkan keserakahan serigala, Zah buru-buru menegur, "Diam. Pikiran Marsekal Agung memiliki tingkat yang lebih tinggi dari yang bisa kita pahami. Menurutmu siapa kamu untuk menanyainya?" Namun, keserakahan serigala menyela Zah dan berkata, "Lanjutkan bocah." Sudut bibir Zeke berkedut. "Keserakahan serigala sialan ini. Bukankah kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri? Apakah Anda baru saja memanggil saya anak nakal? Aku pasti akan memberimu pelajaran nanti." Zeke kemudian berkata, "Ini adalah perusahaan produksi. Spesialisasinya adalah film. Mereka tidak berpengalaman dalam pembuatan film video promosi. Namun, perusahaan saya, Trust Media, mengkhususkan diri dalam video promosi, dan banyak klien kami puas dengan produk kami. Perusahaan merekam video promosi baru-baru ini. Silakan lihat itu. Jika menurut Anda itu tidak buruk, Anda dapat menyerahkan tugas ini kepada kami. Lacey, tunjukkan kepada jenderal pekerjaan terbaru kami untuk Linton Group." Wajah Lacey memerah karena gugup. Zeke tiba-tiba mempromosikan perusahaan mereka. Namun, kata-katanya telah diucapkan dan tidak dapat ditarik kembali. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain menunjukkan klip itu kepada jenderal. Bab 935. Zah dan Lucille tidak bisa menghentikan tawa mereka. Dia tidak tahu malu ketika dia mencoba membangun hubungan dengan Marsekal Agung. Bagaimana dia bisa berpikir untuk mempromosikan dirinya ke Jenderal Cosmopolis pada saat seperti ini? Apakah dia pikir Jenderal Cosmopolis adalah orang biasa? Tunggu saja. Jenderal Cosmopolis pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Setelah menonton video tersebut, Wall Street berseru, "Bagus. Ini adalah pekerjaan yang sangat bagus. Linton Group sekarang jelas di kepala saya setelah menontonnya sekali. Sepertinya perusahaan Anda memiliki beberapa kemampuan dalam merekam video promosi. Saya akan meninggalkan ini tugas untukmu. Adapun hadiahnya, aku akan memberimu setengah dari saham Rahasia Pictures." Marsekal Agung tidak punya waktu untuk mengelola Rahasia Pictures. Kamu harus mengelolanya dengan baik atas namanya. Apa? Seolah-olah waktu telah terhenti. Semua orang menatap keserakahan serigala dengan mata melebar dan rahang mengendur. Jenderal Cosmopolis benar-benar menyetujuinya. Dia baru saja memberi mereka setengah dari saham Rahasia Pictures. Ini tidak bisa dipercaya. Lacey adalah orang pertama yang sadar kembali. Dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan, dia mengucapkan terima kasihnya kepada keserakahan serigala. "Terima kasih banyak, Tuan." Keserakahan serigala melambaikan tangannya dengan acuh sambil tersenyum. "Tidak perlu terima kasih. Kamu pantas mendapatkan ini. Berangkat."
Keserakahan serigala kemudian membawa anak buahnya pergi. Angin dingin bertiup ke dalam ruangan dari jendela yang sedikit terbuka dan langsung ke jantung Lucille dan Zah. Jika mereka mempromosikan diri mereka lebih awal, Zeke tidak akan memiliki kesempatan. Mereka baru saja kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan dengan Marsekal Agung. Zeke telah menggunakan keluarga Williams sebagai batu loncatan dalam mencapai tujuannya. Zah menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Lucille. Nenek, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Perasaan buruk menyelimuti Lucille meskipun dia berusaha untuk menahannya. Dia mendengus ketika dia memelototi Zeke. Zeke, kami menendangmu keluar dari keluarga Williams karena kamu hanya kambing hitam yang tidak mampu dari keluarga saat itu. Namun, sekarang kamu adalah mitra bisnis Great Marshal, kamu layak menjadi anggota keluarga Williams. Sekarang saya mengizinkan Anda untuk kembali ke keluarga Williams. Tentu saja, Anda harus menyerahkan saham yang diberikan Marsekal Agung kepada keluarga itu. Jika Zeke kembali ke keluarga Williams, itu berarti keluarga Williams adalah mitra bisnis Marsekal Agung. Mereka bisa menendang Zeke keluar dari keluarga begitu mereka mendapatkan sahamnya. Dengan senyum yang tidak mencapai matanya, Zeke bergumam, apakah ini kasihan? Zah menjawab, itu benar. Kami melakukan ini karena kasihan padamu. Saya harap Anda cukup pintar untuk mengambil kesempatan sebelum hilang. Puff. Zeke tidak bisa menahan tawa. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Keluarga Williams tidak layak untukku. Jika kamu memohon padaku untuk kembali, aku mungkin akan mempertimbangkannya, tetapi karena kamu mengatakan itu dilakukan karena kasihan padaku. Maaf. Kamu harus berhenti memimpikannya mulai sekarang. Lucille marah, Zeke, kamu harus memikirkan ini sebelum memberi kami jawaban. Tanpa keluarga Williams yang mendukungmu, akan sulit bagimu untuk mencari nafkah di Ateville. Tanpa melirik mereka lagi, Zeke menoleh ke Lacey. Lacey, ini tugas untukmu. Akhiri semua hubungan bisnis yang dimiliki Rahasia Pictures dengan keluarga Williams dan pecat setiap karyawan yang terkait dengan keluarga Williams. Lacey mengangguk. Saya mengerti. Tidak masuk akal. Kata-katanya mengejutkan Lucille seperti sambaran petir. Zeke kejam, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk membangun hubungan dengan Marsekal Agung. Sekarang, tidak hanya keluarga Williams yang menyerahkan Rahasia Pictures tanpa mendapatkan imbalan apapun, tetapi Zeke juga memanfaatkan situasi tersebut dan membuat dirinya diketahui oleh Marsekal Agung. Itu adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi kemarahan terpampang di wajah Zah saat dia mendidih, Nenek, apa yang kita lakukan sekarang? Lucille menggerutu, jika Zeke ingin mengirim kita ke neraka, kita juga akan menyeretnya ke sana. Saat itu, Conrad membungkuk. Mrs. Williams, tidak perlu terlalu marah. Itu buruk untuk kesehatanmu. Lucille tertawa pahit. Bagaimana aku tidak marah? Bocah tak berguna itu menyebalkan. Conrad kemudian melanjutkan, Mrs. Williams, saya akan jujur kepada Anda. Ada peluang bagi Anda untuk membangun hubungan dengan Great Marshal dan bahkan menjadi partner paling setianya. Bab 936. Lucille bertanya, Tuan Lewis, tolong jelaskan situasinya dengan jelas. Conrad menjawab, saya telah menerima informasi bahwa Reigns Pharmaceutical akan membuka cabang di Ateville. Cabang utama mereka sudah mulai menjual saham cabang Ateville, jadi siapapun dapat membelinya dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Orang di penanggung jawab Reigns Pharmaceutical adalah Xavier di mata publik, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa dia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Great Marshal. Xavier adalah salah satu murid Great Marshal. Untungnya, keluarga Lewis kebetulan bertanggung jawab atas pelelangan. Jika keluarga Williams berhasil mendapatkan saham, Anda akan menjadi mitra bisnis Marsekal Agung. Anda harus tahu bahwa Marsekal besar sangat menghargai Reigns Pharmaceutical. Saya yakin mitra bisnis di Reigns Pharmaceutical jauh lebih berharga dari Zeke. Mata Lucille berbinar dan berseru, bagus sekali. Ketika saya berhasil berkolaborasi dengan Great Marshal, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengusir Zeke Williams dari Ateville. Cepat. Mari kita bersiap untuk pelelangan. Sementara itu, di Rahasia Pictures, Lacey masih memiliki keraguan tentang hal itu. Dia menegur, Zeke, kamu terlalu ceroboh sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mengoreksi Jenderal Cosmopolis seperti itu? Jika kamu membuatnya marah, kita akan mendapat masalah. Zeke tersenyum. Lacey, tidakkah kamu tahu bahwa kebanyakan pria militer paling menyukai orang yang lugas?
Jika kamu terus berbelit-belit, itu mungkin akan membuat mereka marah. Lacey mengangguk pelan. Kurasa itu benar juga. Baiklah, aku akan melanjutkan pekerjaan. Zeke menuju ke jendela dan menyaksikan Lucille dan yang lainnya pergi dengan tatapan jijik. Saya hanya menyebutkan bahwa saya mengenal Marsekal Agung, dan Anda sudah menginginkan saya kembali ke keluarga Williams. Ketika Anda mengetahui bahwa saya adalah Marsekal Agung sendiri, Anda mungkin akan memohon kepada saya untuk mengambil alih sebagai kepala rumah tangga. 10 menit kemudian, Zeke menemukan Wall Street dan memberinya tendangan yang bagus. Keserakahan serigala bingung. Aduh. Untuk apa itu? Zeke mencibir, siapa bajingan itu lagi? Keserakahan serigala tertawa canggung. Haha, ini aku. Aku yang bajingan. Oh benar, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadamu. Tiba-tiba dia bersemangat. Keserakahan serigala berusaha mengubah topik pembicaraan. Menembak. Wall Street melaporkan, Theodore of the Luna Manor telah mengundang Reigns Pharmaceutical untuk membuka cabang di Ateville. Sesuai dengan persyaratannya, saham tersebut akan dilelang ke publik. Penanggung jawab lelang ini adalah Conrad dari keluarga Lewis. Menurut untuk intel saya, keluarga Lewis tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka tampaknya mendorong keluarga Williams untuk melakukannya sebagai gantinya. Zeke berpikir keras. Keluarga Lewis bertanggung jawab atas pelelangan, jadi mereka memiliki keuntungan luar biasa. Namun, alih-alih berpartisipasi dalam pelelangan itu sendiri, mereka mendorong keluarga Williams untuk melakukannya. Pasti ada yang salah dengan ini. Mungkin keluarga Lewis membidik aset yang dimiliki keluarga Williams dengan menggunakan Reigns Pharmaceutical. Zeke berkata dengan dingin, keluarga Williams adalah mangsaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri hasil pembunuhanku. Kapan pelelangan dimulai? Besok. Zeke tersenyum. Kalau begitu, kurasa aku akan pergi ke venue besok untuk melihat apa yang sedang dilakukan keluarga Lewis. Hari berikutnya, lelang saham cabang Ateville Reigns Pharmaceutical diadakan sesuai rencana. Setiap tokoh berpengaruh di Ateville menghadiri pelelangan. Pemegang saham Reigns Pharmaceutical cabang Ateville secara alami akan menjadi mitra bisnis Grid Marshall. Itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang hanya bisa impikan. Namun, tawaran awal untuk saham itu tinggi, itu secara otomatis menyaring sebagian besar orang. Hanya minoritas yang sangat kaya dan berkuasa yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Zeke telah tiba lebih awal. Namun, dia bertemu Zah dan Lucille bahkan sebelum dia bisa memasuki venue. Bab 937. Lucille memelototi Zeke, berencana untuk mengabaikannya. Zah, di sisi lain, mendekati Zeke dan mendengus, "Hei, Williams. Kenapa kamu di sini? Jangan bilang kamu berpartisipasi dalam pelelangan hahaha." Lucille mengejek, dia mungkin tidak bisa melewati gerbang, apalagi berpartisipasi dalam pelelangan. Zah menepuk dahinya dan berseru, betapa konyolnya aku. Dia anak yang tidak akan dikenali keluarga Williams. Dia bahkan tidak bisa menginjakkan kaki ke kediaman Williams, apalagi Reigns Pharmaceutical. Zeke melirik mereka berdua dan berkomentar dengan acuh tak acuh, saya menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini. Ini mungkin jebakan. Jangan sampai kehilangan semua aset Anda kepada orang luar. Omong kosong. Zah meludah, kamu pasti sudah makan terlalu banyak anggur asam untuk memiliki sikap masam seperti itu. Nenek, abaikan dia. Ayo pergi. Lucille mendengus, kamu hanya khawatir kami akan berhasil dan menjadi mitra bisnis Grid Marshall. Jangan khawatir tentang itu. Ketika kami menjadi pemegang saham Reigns Pharmaceutical, hal pertama yang akan kami lakukan adalah mengusirmu dari Ateville. Zeke mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku memperingatkanmu. Dia kemudian memasuki tempat lelang. Lucille dan Zah tercengang. Bagaimana dia bisa masuk dengan begitu mudah? Zah tersentak dari keterkejutannya dan berkata, dia mungkin masuk sebagai bos kedua Rahasia Pictures. Dengan kata lain, dia adalah salah satu mitra bisnis Grid Marshall. Lucille menggelengkan kepalanya. Bukan itu intinya. Lebih penting lagi, apakah dia benar-benar akan berpartisipasi dalam pelelangan? Wajah Zah tertunduk. Itu kemungkinan yang kuat. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Jika hubungannya dengan Grid Marshall menjadi lebih kuat, keluarga Williams mungkin tidak bisa menghadapinya lagi. Ayo masuk, cepat. Conrad adalah orang yang bertanggung jawab atas pelelangan.
Dia telah memihak keluarga Williams di setiap kesempatan, dan dengan bantuannya, keluarga Williams berhasil memperoleh 30% saham Reigns Pharmaceutical dengan 50 miliar. Semua orang iri pada keluarga Williams. Lucille dan Zah sangat gembira. Mereka sekarang adalah bos kedua dari Reigns Pharmaceutical cabang Ateville. Dengan kata lain, mereka adalah tangan kanan Marsekal Agung dalam hal industri farmasi. Dengan hubungan ini saja, keluarga Williams akan mendapatkan status yang setara dengan bangsawan. Lucille melompat kegirangan dan menginstruksikan, Zah, cepat, beritahu keluarga tentang berita itu dan umumkan perayaan 3 hari di rumah keluarga Williams. Zah tertawa. Haha. Itu ide yang bagus. Kesempatan seperti itu layak dirayakan selama 30 hari, apalagi 3. Oh benar, Nenek. Mari kita undang Zeke ke perayaan itu. Bukankah dia mengatakan sesuatu tentang bagaimana ini semua adalah rencana melawan Williams? Keluarga. Apakah dia benar-benar berpikir dia lebih baik dari kita hanya karena dia memiliki 50% saham Rahasia Pictures? Kita harus memukulnya dengan keras dan memberinya pelajaran. Keluarga Williams adalah sesuatu yang akan selalu berada di luar jangkauannya. Lucille mengangguk. Rencana bagus. Aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu. Pada saat itu, Zeke bertemu dengan pria yang bertanggung jawab atas Reigns Pharmaceutical cabang Ateville, Winston Golf, secara rahasia. Winston berlutut di depan Zeke, tidak berani bernapas terlalu keras atau bahkan memandangnya. Pria ini adalah pendiri Reigns Pharmaceutical, aset bangsa, Marsekal Agung. Aku bahkan tidak cocok berada di ruangan yang sama dengannya. Zeke menyesap tehnya sambil bertanya, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas Reigns Pharmaceutical cabang Ateville. Mengapa Anda menyerahkan pelelangan kepada keluarga Lewis? Winston menjawab dengan hormat, Tuan Williams, Theodore merekomendasikan Conrad untuk mengambil alih pelelangan. Dia orang berpengaruh di Ateville, jadi aku tidak berani menentangnya. Zeke bertanya, apakah Anda tahu alasan perilakunya? Bab 938. Winston menggelengkan kepalanya. Tidak. Namun, Conrad memberitahuku bahwa dia akan menggunakan sejumlah besar dana untuk mendanai cabang Ateville atas namaku dengan harapan mengurangi bagian keluarga Williams. Adapun apa yang mereka pikirkan, aku sendiri tidak yakin. Zeke menarik napas dengan tajam. Sepertinya keluarga Lewis mengincar aset Williams. Winston bertanya dengan gentar, Tuan Williams, haruskah saya melawan Conrad? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Ikuti saja instruksinya. Kami akan menunggu dan melihat apa yang mereka miliki. Baiklah. Saat Winston pergi, Zah menelepon Zeke untuk mengundang dia ke pesta perayaan yang diselenggarakan oleh keluarga Williams. Zeke hampir tertawa terbahak-bahak. Keluarga Williams terjebak dalam skema yang begitu besar sehingga seluruh kekayaan mereka mungkin hilang dalam semalam, namun mereka mengadakan pesta perayaan. Zeke menerima undangan itu. Kurasa aku akan melihat keluarga Williams membodohi diri mereka sendiri. Pesta perayaan dimulai pada pukul 7 malam, tetapi Zeke baru tiba pada pukul 7.30. Kediaman Williams terang benderang dengan lampu-lampu pesta, halaman besar dipenuhi meja-meja untuk pesta. Selain anggota keluarga Williams, beberapa pria berpengaruh di Ateville datang untuk memberikan ucapan selamat kepada keluarga Williams. Bahkan pelayan mereka diberi meja dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pesta itu. Zeke mengamati sekeliling untuk mencari orang tua kandungnya, tetapi mereka tidak terlihat. Dia mengerutkan kening. Saya belum melihat mereka sama sekali. Dapat dimengerti jika saya tidak melihat mereka selama pesta perayaan, tetapi mereka tidak hadir selama pernikahan sah juga. Pasti ada sesuatu yang salah. Apakah mereka menghindariku karena mereka terlalu malu untuk bertemu denganku? Tidak. Kemungkinannya kecil. Zah adalah orang pertama yang memperhatikannya. Dia melambai. Zeke, kenapa kamu berdiri di gerbang? Ayo, cepat. Lucille mengerutkan kening, siapa yang mengundangnya ke sini? Kami sudah lama tidak mengakuinya. Zah ikut bermain. Nenek, aku mengundangnya. Bukankah dia mengatakan ini semua adalah rencana untuk kita lakukan? Dia bahkan mengatakan bahwa keluarga Williams tidak pantas untuknya. Aku ingin membiarkan dia melihat sendiri apakah ini semua skema dan apakah keluarga Williams tidak berharga seperti yang dia pikirkan. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Haha. Apakah anak yang tidak diakui itu begitu angkuh sekarang? Dia bilang keluarga papan atas di Ateville tidak pantas menerimanya. Kau akan percaya padanya.
Dia penuh dengan gertakan. Jelas suatu berkah bisa membeli saham Rayns Pharmaceutical. Bagaimana dia bisa mengatakan itu semua jebakan? Betapa bodohnya. Keluarga Williams benar untuk tidak mengakuinya. Zeke mencibir, kalian semua seperti katak yang tidak tahu bahwa mereka sedang dimasak dalam air mendidih. Sungguh menyedihkan. Diam. Lucille meraung, sudah cukup bicaranya. Duduklah dan berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Zah memotong dengan tajam, tidak ada lagi kursi di meja tamu. Oh well, kurasa kau harus duduk bersama para pelayan. Bahkan orang buta dapat melihat bahwa keluarga Williams melakukan ini dengan sengaja. Zeke mencibir, kamu akan memohon padaku untuk segera duduk di meja tuan rumah. Puff. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang membuat anak yang tidak diakui ini cukup berani untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Zeke duduk di meja pelayan, tapi dia tidak menyentuh atau memakan apapun. Dia ingin menunggu keluarga Williams mengundangnya ke meja tuan rumah. Segera, Conrad bergegas. Lucille bangkit untuk menyambutnya secara pribadi. Dia menyapanya, Tuan Lewis, silakan duduk. Anda adalah dermawan besar keluarga Williams. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi sampai anggur Anda habis. Conrad terengah-engah dan melaporkan dengan panik, B kabar buruk. Kita dalam masalah. Bab 939. Kerumunan bingung. Tuan Lewis, apa yang terjadi? Conrad menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan, sebelumnya, orang yang bertanggung jawab atas cabang Ateville Rayns Pharmaceutical menyuntikkan dana senilai 300 miliar ke cabang Ateville atas namanya. Kerumunan itu bingung dan bertanya, bagus. Cabang ini telah menerima lebih banyak dana sekarang. Conrad menjawab, akan menjadi hal yang baik jika saham yang dimiliki oleh keluarga Williams tidak dapat dicairkan, tetapi sayangnya, memang demikian. Saat Tuan Golf menyuntikkan 300 miliar ke dalam cabang, saham keluarga Williams akan terdilusi. Dari 30% menjadi 3%. Apa? Wajah Lucille menjadi pucat. Saham kita senilai 30% telah terdilusi menjadi 3%. Dengan hanya 3%, kami bahkan bukan pemegang saham, apalagi mitra bisnis Marsekal Agung. Lucille tampaknya telah berusia setidaknya 1 dekade ketika dia menghela nafas. Siapa yang bisa melihat itu datang? Sepertinya kita tidak akan bisa lagi menjadi mitra bisnis dengan Great Marshall. Untungnya, sahamnya masih bernilai 50 miliar setelah pengenceran. Kami belum mendapatkan apa-apa, tetapi tidak ada kerugian juga. Conrad menjawab, jangan kecewa, Mrs. Williams. Saya telah berhasil mendapatkan hak istimewa untuk keluarga Williams. Kami dapat mengubah saham Anda yang dapat diencerkan menjadi saham yang tidak dapat dicairkan. Dengan begitu, tidak peduli berapa banyak orang lain yang masuk ke dalam cabang Ateville, saham Anda akan selalu berada di 3%. Semakin banyak orang lain berinvestasi, semakin banyak nilai saham Anda. Saham Anda pada akhirnya mungkin bernilai 50 miliar, 100 miliar, 200 miliar, atau bahkan lebih. Lucille sangat gembira saat dia berseru, meskipun kami melewatkan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Marsekal Agung, kami bisa mendapatkan jumlah pembunuhan dengan cara ini. Terima kasih telah membantu kami dengan ini, Tuan Lewis. Mari kita tanda tangani kontrak sekarang. Conrad buru-buru mengangguk. Tentu. Kontrak ditandatangani, dan Lucille mengundang Conrad ke kursinya setelahnya. Ini sedikit meredam perayaan, tetapi suasana keseluruhan tempat itu masih menyenangkan. Meskipun keluarga Williams telah kehilangan kesempatan untuk membangun ikatan yang kuat dengan Marsekal Agung, mereka masih dapat memperoleh banyak uang. Itu adalah sesuatu yang layak untuk dirayakan. Setelah pesta hampir selesai, telepon Conrad berdering. Dia menjawabnya dan melompat ketakutan saat dia berteriak, apa? Benarkah itu? Baiklah. Aku mengerti. Sampai jumpa. Semua orang menatap Conrad dengan kaget. Beberapa dari mereka bertanya, Tuan Lewis, ada apa dengan reaksi utama? Conrad meminta maaf kepada Lucille dan melaporkan, saya baru saja menerima kabar bahwa Tuan Golf telah menarik kembali investasinya sebesar 300 miliar. Apa? Lucille merasa pingsan dan hampir pingsan. 300 miliar. Dia benar-benar mencabut semuanya begitu saja. Jika saham keluarga Williams dapat dilusian, saham tersebut secara otomatis akan kembali naik hingga 30%. Tapi sekarang karena saham kita tidak bisa dicairkan, itu akan tetap 3%. Kekayaan bersih cabang Ateville sedikit lebih dari 100 miliar, jadi 3% akan menjadi 3 miliar.
Sekarang setelah 50 miliar mereka berubah menjadi 3 miliar, keluarga Williams harus mengeluarkan banyak uang. Zaki panik. Tuan. Louis, cepat. Hancurkan kontrak yang kita tanda tangani sebelumnya. Kita tidak bisa membiarkan saham kita menjadi tidak dapat dicairkan. Konrad menggosok pelipisnya dan bergumam, itulah yang membuatku khawatir. Aku sudah mengirim kontrak itu ke Winston. Dia mungkin sudah menerimanya sekarang. Tidak mungkin. Lucille merasa kakinya lemas, dan dia ambruk ke kursinya. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, keluarga Williams benar-benar mendapat pukulan besar kali ini. Tunggu, bukankah Zeke mengatakan bahwa ini semua adalah bagian dari skema seseorang melawan keluarga Williams? Bab 940. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar terlihat seperti plot. Faktanya, keluarga Louis kemungkinan bertujuan untuk menjatuhkan keluarga Williams. Dia memelototi Zeke dan menuntut, Zeke, bukankah kamu mengatakan ini semua adalah bagian dari rencana seseorang? Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Siapa yang menargetkan keluarga Williams? Kalimat ini datang sebagai baut dari biru. Serangkaian kebetulan ini mungkin telah direncanakan oleh orang lain. Zeke mencibir, apa kau masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Apa aku benar-benar perlu mengejanya untukmu? Tatapan Lucille jatuh pada Konrad. Konrad sangat marah. Mrs. Williams, apa yang Anda maksud dengan tatapan Anda? Jangan bilang Anda mencurigai saya yang mengatur semua ini. Lucille menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin. Tuan Louis, Anda salah paham. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan 50 miliar itu sia-sia begitu saja. Konrad menjawab, tenang. Aku akan segera menghubungi Winston dan memintanya untuk menghancurkan kontrak itu. Secercah harapan menyala di mata keluarga Williams. Ya, tolong, cepat dan lakukan. Panggilan itu segera tersambung. Konrad berbicara sebentar sebelum dia menutup telepon. Dia menghela napas lega, Winston telah memutuskan untuk datang sendiri. Sepertinya kita masih punya kesempatan. Seluruh keluarga Williams sangat gembira. Jika mereka membatalkan kontrak, mereka akan dapat mempertahankan 30% saham Reigns Pharmaceutical dan menjadi mitra bisnis Grid Marshall. Setelah waktu yang lama, Winston akhirnya tiba. Semua anggota keluarga Williams bergegas menyambutnya seolah-olah dia adalah dermawan besar mereka. Bagaimanapun, dia sekarang mengendalikan nasib keluarga Williams. Winston duduk di bawah bimbingan keluarga Williams. Dia tidak memperhatikan Zeke, yang sedang duduk bersama para pelayan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani duduk di meja tuan rumah. Setelah obrolan singkat, Lucille langsung ke intinya. Dia bertanya, Tuan Golf, saya tahu ini bukan tempat saya untuk bertanya, tetapi mengapa Anda tiba-tiba menarik 300 miliar yang Anda suntikkan ke Reigns Pharmaceutical cabang Ateville? Winston tersenyum palsu kepada mereka dan menjawab, Nyonya Williams, Anda pasti mulai pelupa. Jangan bilang Anda lupa siapa saya. Biar saya ingatkan lagi. Saya Loston Golf, seorang pengusaha yang telah bekerja dengan keluarga Williams di masa lalu. Lucille melihat lebih dekat ke Winston Golf dan bergidik. Dia ingat pria ini. Dia dulunya adalah mitra bisnis keluarga Williams. Keluarga Williams telah membuat Loston bangkrut dalam salah satu kolaborasi mereka, dan dia menghilang setelah itu. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya setelah beberapa tahun sebagai eksekutif Reigns Pharmaceutical yang dapat membayar 300 miliar setiap saat. Dia hampir menolak untuk percaya bahwa ini adalah pria yang sama yang dimanfaatkan keluarga Williams saat itu. Lucille tergagap, jadi. Ini semua bagian dari rencanamu untuk membalas dendam pada keluarga Williams. Winston tersenyum kecut. Bagaimana menurut Anda? Lucille merasa ingin bunuh diri. Sepertinya 50 miliar yang kita lempar ke cabang Ateville benar-benar akan sia-sia. Konrad melirik Winston dan kemudian ke Lucille. Akhirnya dia sadar apa yang telah terjadi. Dia mencoba mendamaikan kedua belah pihak dan menyarankan, saya tidak tahu Tuan Golf mengenal keluarga Williams di masa lalu atau tentang konflik Anda. Mari kita lakukan dengan cara ini. Tuan Golf, tidak bisakah Anda membiarkan keluarga Williams pergi? Di akun saya. Saya akan membayar semua kerugian Anda saat itu, oke?